kembali lagi di podcast aku Suara di balik kegelapan. dengan topik mengatasi overthinking menurut Gen Z. Dengan aku sebagai host, Nur Melinda Rahmadewi atau biasa yang dipanggil Melinda dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku lagi bersama dengan narasumber kita hari ini yang bernama, silahkan. Halo, perkenalkan nama aku Agustin Purnamasari, bisa dipanggil Agustin. Aku adalah teman Linda. Ya, kenapa saya memilih Mbak Agustin sebagai narasumber? Karena beliau ini sudah sangat pro dalam hal overthinking ya. Jadi kita akan membahas tentang overthinking pada malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Agustin yang sudah rela datang di sini dalam podcast Suara dari Kegelapan untuk bersharing-sharing ya mengenai overthinking. Overthinking itu kan bagian dari kesehatan mental ya. Jadi menurut Kak Agustin sendiri itu overthinking itu apa sih? Kalau menurut aku itu overthinking itu berpikir yang tidak-tidak, yang belum tentu terjadi, yang akan datang. Jadi itu kalau kita berpikir overthinking itu belum tentu terjadi ya. Iya. Menurut Kak Agustin sendiri itu bedanya berpikir kritis sama overthinking itu apa? Kalau menurut aku itu berpikir kritis itu tuh menganalisa apa yang akan terjadi secara positif dan secara negatifnya, lalu kita akan mencari solusinya. Jadi kita nggak cuma berpikir tok, tapi kita juga akan mencari solusi. Menarik banget nih ya, kalau ternyata itu berpikir kritis sama overthinking itu beda ya. Jadi begitu ya teman-teman, berpikir kritis sama overthinking itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Lalu menurut Mbak Agustin ya, overthinking itu biasanya penyebabnya itu apa aja? Kalau menurut aku ya, penyebab overthinking itu ada beberapa macam, kayak bisa aja kayak Mbak Linda kan kuliah. Nah, terus kan ini kan mau UAS kan? Iya, betul. Nah, Mbak Linda belum siap UAS, jadi overthinking, besok bisa nggak ya aku ngerjain UASnya? Besok aku lulus nggak ya di matkul itu, kayak gitu. Terus atau nggak masalah percintaan nih, Mbak Linda punya pacar. Ya. Nah, pacarku selingkuh nggak ya? Pacarku dekat sama orang lain nggak ya di lingkungan kerja atau yang lain gitu. Terus mungkin bisa dari faktor teman. Mungkin temannya Mbak Linda itu baru berjarak sama Mbak Linda. Mbak Linda berpikir yang enggak. Aku ada salah nggak ya sama dia? Kok dia menjauh nih dari aku, kayak gitu. Jadi ada beberapa faktor sih ya Mbak, banyak faktor. Betul banget, apalagi kalau kita kan saat ini kan sangat bergantung sama sosial media gitu kan ya. Itu kan pasti sangat berpengaruh dalam overthinking kita. Terus setiap malam kalau kita habis tidur gitu kan sebelum tidur itu kan pasti kita bermain media sosial ya. Itu kan banyak yang membuat kita jadi overthinking gitu kan ya. Nah, jadi menurut Kak Agustin sendiri nih ya, kan sudah sangat sering mengalami overthinking ya. Terus apakah overthinking itu bisa menimbulkan dampak negatif dan dampak positifnya? Kalau ada coba dijelaskan. Ada sih menurut aku. Menurut aku kalau overthinking itu dampak negatifnya itu bisa menimbulkan kecemasan. Nah, karena kita overthinking, berpikir yang enggak, terus kan kita kan pastinya mengalami kecemasan yang berlebih. Nanti kalau kita mengalami kecemasan yang berlebih, nanti akan merembetnya kemana? Kita lupa makan, kita lupa beribadah, atau bisa aja kita lupa mandi dan lain sebagainya, bisa lupa mengerjakan soal jika ada tugas, kayak gitu. Nah, nanti kalau kita lupa makan, nanti kan yang rugi juga kita sendiri. Bisa asam lambung naik atau bisa menimbulkan penyakit GERD, kayak gitu. Itu kalau dilihat dari sisi negatifnya. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, kalau kita overthinking, harusnya kita bisa berpikir, oh, kalau aku bisa berpikir kayak gini, jadi aku harus mencari solusi dari ini. Nah, itu contohnya nih. Contohnya Mbak Linda kan ini kan mau UAS. Ya, betul. Nah, mau UAS Mbak Linda belum siap nih. Kan pastinya kan overthinking nih Mbak Linda. Iya. Nah, overthinking, aduh aku besok kira-kira lulus nggak ya? Aku besok kira-kira bisa ngerjain soal nggak ya? Nah, karena Mbak Linda bisa berpikir kayak gitu, harusnya Mbak Linda mulai sekarang menyiapkan
menyiapkan materi yang akan diuaskan, kayak mulai dari belajar lagi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau kita overthinking harusnya kita harus mencari solusinya seperti kayak gitu. Ternyata overthinking itu ada dampak positifnya juga ya. Ya. Terus ternyata itu overthinking itu nggak hanya dirasakan secara mental, tapi itu bisa ke fisik juga gitu ya. Lalu setelah merasakan overthinking tersebut, kira-kira nih ya solusi biar nggak overthinking terus kayak gitu tuh gimana nih Kak? Nah, gimana ya? Kalau solusi biar nggak overthinking tuh kayaknya sulit sih Mbak, karena Iya. kita tuh otomatis overthinking. Mau UAS overthinking, mau ngelamar kerja overthinking, pacaran overthinking, temenan overthinking, dalam keluarga pun juga overthinking. Jadi di mana-mana pun kita overthinking. Tapi menurut aku apa yang harus kita lakukan biar nggak overthinking terus-menerus ya kita Apa nih? Mungkin kita bisa mengatasinya dengan cara meditasi. Terus kita itu kayak lebih ke apa ya namanya? mendekatkan diri kepada Ya Tuhan betul, sih. biar kalau menurut aku. nggak selalu overthinking gitu loh. Kan kita harus melatih pikiran kita gitu, terus agar tetap fokus pada apa yang dilakukan saat ini biar nggak overthinking terus. Gitu ya Kak ya. Terus selama ini tuh kalau Kakak overthinking terus gitu, Kakak gimana? Contohnya ya, kalau aku overthinking, aku kan kerja. Dulu tuh sebelum kerja tuh waktu masukin lamaran pekerjaan di sesi wawancara ya, Ya. itu kan aku kan takut besok bisa jawab nggak ya atau lain sebagainya. Jadi malamnya itu enggak malamnya sih, hari setelah sekarang masukin lamaran kerja nih, besok ada panggilan nih kalau ternyata aku 2 hari lagi ada sesi wawancara. Nah jadi setelah dihubungi dari pihak yang aku masukin lamaran pekerjaan itu, jadi aku belajar nih kira-kira kalau ada pertanyaan kayak gini tuh aku harus jawabnya kayak gimana kayak gitu. Jadi cari-cari itu aja sih, Cari-cari cara biar nggak overthinking gitu ya, kayak cari materi biar cari-cari kayak contoh Contoh. soal wawancara. Iya, Terus iya, gimana jawabnya kayak gitu, kan di TikTok ada, di YouTube ada kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu. jadi daripada memilih untuk overthinking, jadi kita lebih ke mencari Solusinya, solusi agar tidak iya. overthinking. Nah gitu guys, jadi kayak gitu tadi penjelasan dari narasumber kita Kak Agustin. Jadi seperti itu ya penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini di podcast Suara dari Kegelapan dengan tema mengatasi overthinking menurut Kenzi. Nah sebelum kita akhiri nih ya Kak ya, apakah ada pesan terakhir dari Kak Agustin nih? Mungkin pesan buat para pendengar kali ya. Ya betul. Oke, menurut aku nggak apa-apa sih overthinking, karena overthinking itu manusiawi. Akan tapi yang harus diingat, kalau kita overthinking kita juga harus mencari solusinya. Jangan hanya berpikir yang enggak doang, tapi kita enggak melakukan tindakan, karena itu percuma dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Oke. Nah Itu jadi saja. gitu ya guys ya, pesan dari Kak Agustin itu sangat inspiratif sekali, yang membuat kita itu jadi tahu jika overthinking itu ternyata ada solusinya loh guys ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu Ya, yang sudah sama-sama. diberikan oleh Kak Agustin dan wawasannya yang dibagikan pada hari ini. Semoga pendengar dapat mendapatkan manfaat dari percakapan pada hari ini ya. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi di podcast Suara dari Kegelapan lain kali.